Selamat datang di era baru pendidikan di Indonesia, khususnya di Kota Samarinda, Kota Peradaban. Kota yang dikenal sebagai pusat kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan kemajuan, berkomitmen untuk mencetak generasi unggul melalui kurikulum merdeka. SMP Katolik 1 WR Supratman Samarinda menyambut dengan baik kurikulum merdeka sebagai sebuah langkah nyata untuk memberikan ruang bagi setiap siswa agar dapat belajar sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan mereka. Pendekatan pembelajaran terdiferensiasi yang diterapkan untuk memberikan kesempatan bagi guru untuk mengakomodasi perbedaan kebutuhan belajar setiap anak. Halo Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Katrin Anissa, guru ilmu pengetahuan alam di SMP Katolik 1 WR Supratman Samarinda. Mencermati bahwa kegiatan pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya belum sepenuhnya berpusat pada peserta didik, dan saya sendiri mendesain pembelajaran tidak berdasarkan kebutuhan peserta didik, melainkan apa yang saya inginkan, sehingga berdampak pada tujuan pembelajaran yang tidak tercapai. Berkolaborasi dengan guru BK, kami melakukan asesmen diagnostik non-kognitif, di mana peserta didik dapat mengisi angket pada Google Form. Asesmen yang kami lakukan memiliki tujuan untuk mengetahui gaya belajar peserta didik. Gaya belajar dapat mencerminkan bagaimana individu memahami dan menyerap informasi baru, dan bagaimana mereka ingin menggunakannya dalam situasi tertentu. Dalam setiap pembelajaran, peserta didik pada umumnya memiliki gaya belajar yang tidak sama. Ada yang lebih memahami secara visual, secara audio, ataupun secara kinestetis. Dengan mengetahui gaya belajar peserta didik, kita dapat lebih mudah menyusun strategi serta perencanaan terbaik untuk pembelajaran yang efektif. Setelahnya, saya mendesain sebuah pembelajaran terdiferensiasi dengan membuat media pembelajaran interaktif menggunakan aplikasi Articulate Storyline, yang mana hasilnya dapat diakses oleh peserta didik kapanpun, dimanapun dengan menggunakan gawai mereka masing-masing. Materi yang saya ambil adalah materi IPA kelas 8 pesawat sederhana dengan subpokok bahasan TUAS. Media pembelajaran interaktif TUAS dapat diakses kapanpun dan dimanapun, di mana di dalamnya terdiri atas materi, video, contoh soal, latihan soal, dan games kecil sebagai penguat pemahaman. Siap berdiri. Berikan salam. Selamat pagi, Dedek! Selamat pagi kelas 8B. Pagi. SMPK luar biasa. Thank you, silakan duduk. Kegiatan pertama yang dilakukan adalah apersepsi. Bertanya tentang materi sebelumnya dan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran hari ini. Kemudian peserta didik akan duduk berkelompok sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Peserta didik mencari informasi sebanyak-banyaknya melalui aplikasi media pembelajaran interaktif TUAS yang telah disediakan. Untuk kelompok peserta didik yang memiliki gaya belajar visual, mereka akan jauh lebih tertarik dengan tampilan grafis yang tentu saja penuh warna dan menarik. Untuk peserta didik dengan gaya belajar auditori, mereka dapat mendengarkan dengan jelas dari audio di MPI yang ada. Tampak pun 100, Kelompok kami menang. Sedangkan untuk memenuhi gaya belajar kinestetik, peserta didik dapat mencari contoh TUAS dalam kehidupan sehari-hari. Di sini peserta didik diajak untuk mencari barang-barang yang telah disembunyikan di spot-spot tertentu, di mana barang tersebut telah ditempeli QR code sehingga peserta didik dapat men-scan dan mendapat informasi yang terkait. Di dalam ada
Oke. Tidak lupa juga di tengah pembelajaran kita memberikan ice breaking atau permainan ringan dengan tujuan untuk menciptakan interaksi positif serta mempersiapkan peserta didik agar lebih siap untuk langkah pembelajaran selanjutnya. Setelah melakukan pengumpulan informasi, guru mendampingi peserta didik dalam mengolah data informasi melalui tugas-tugas mereka. Kelompok visual dan auditori mendapatkan tugas yang sama, yaitu membuat poster jenis tuas kemudian dipresentasikan. Sedangkan untuk kelompok kinestetis akan membuat video singkat mengenai penjelasan jenis tuas yang telah mereka temukan. Di sini mereka dapat membagi tugas, ada yang sebagai kameramen, sutradara maupun aktor. Presentasi hasil diskusi pun dilakukan dan antar kelompok dapat saling menanggapi. Tengah tuas kedua itu beban dari tengah, dan tuas 3. Saya ingin bertanya, titik tumpu pisau di mana? Nah, titik tumpu pada pisau adalah pada pegangannya. Lalu, bagaimanakah tanggapan anak-anak mengenai kegiatan pembelajaran menggunakan media pembelajaran interaktif ini? Seru. Bagaimana media pembelajaran yang Miss buat hari ini? Bagus karena disertakan dengan game-game juga, jadi tidak membosankan. Media pembelajaran diberikan sangat menarik sehingga anak-anak bisa lebih mudah memahaminya dan juga pembelajaran lebih tidak membosankan. Mari Bapak Ibu kita terus berinovasi dalam pembelajaran dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid kita. Sehingga terwujudlah tujuan dari Merdeka Belajar. Bapak Ibu guru hebat, jalan-jalan ke tepian naik taksi, melihat perahu dari hilir ke hulu. Bapak Ibu guru teruslah berinovasi demi terciptanya generasi yang maju dan bermutu. Sekian dari saya.